Saat berada di titik terendah. Sometimes, kita semua butuh air mata. Bukan untuk menunjukkan diri kita lemah, tapi sebab kita adalah manusia. Karena memang tak selamanya keadaan akan baik-baik saja kan. Satu waktu air mata itu memang harus jatuh. Agar kebeningan hati itu bisa kembali utuh. Kesedihan juga pernah Rasulullah alami. Ia diblokade selama 3 tahun, mengalami kelaparan dan bayang-bayang kematian. Saat itu, kaum muslim kehilangan tempat naungan. Mereka tinggal di kaki bukit, terisolasi, terancam, dan menderita kelaparan hingga tangisan anak-anak terdengar bagai nyanyian yang menyayat hati. Setelahnya, kesedihan kembali menghantam jiwa Rasulullah. Ia kehilangan pamannya, yaitu Abu Thalib. Satu benteng pelindung yang selama ini terus membela Rasulullah pun runtuh. Kemudian, tak berapa lama, kabar duka datang kembali, yaitu meninggalnya Khadijah, wanita mulia yang menemani hidupnya, yang memberi kasih sayang di kala resah dan memberikan pelukan pelindungan saat kesulitan sedang mendera. Khadijah merupakan wanita yang pertama kali beriman saat semua orang mengingkarinya. Setelah itu, duka masih terus berdatangan. Kaumnya berusaha membunuhnya dan semakin terang-terangan mencelanya. Betapa duka itu datang bertubi-tubi, membuat beliau pergi ke Thaif dengan membawa harapan, yaitu orang-orang di sana berkenan menerima dakwahnya atau paling tidak memberikan perlindungan dan pertolongan. Namun, perjalanan yang jauh dan melelahkan itu ternyata hanya sampai berakhir dengan caci makian dan lemparan batu. Sampai-sampai kaki manusia mulia itu bercucuran darah. Sungguh kejam perlakuan penduduk Thaif pada saat itu. Waktu begitu berlalu, beliau tetap mendoakan kebaikan untuk mereka. Sungguh mulia hatimu, duhai kekasih Allah. Saat Rasulullah terhimpit dalam keadaan sedih yang seolah-olah tak memiliki tepi, jauh dari atas langit turunlah hadiah istimewa bagi manusia yang paling mulia untuk menghiburnya dan memperlihatkan bahwa betapa tinggi dan mulia kedudukannya di hadapan Allah. Perjalanan kilat dilakukannya dengan mengendarai buruk. Ia melesat menembus batas-batas logika manusia. Ia berpindah tempat yang terpisah oleh jarak yang jauh dalam waktu yang sangat cepat, yaitu dari Mekkah menuju Baitul Maqdis. Di sana, Rasulullah memimpin para nabi untuk menegakkan sholat, menghadap kepada sang pemilik semesta dan segala hal yang ada di dalamnya. Baitul Maqdis, Rasulullah menuju ke Sidratul Muntaha, melewati pintu-pintu langit. Rasulullah bersua dengan anbiya seperti Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, dan juga Nabi Ibrahim. Mereka semuanya mendoakan kebaikan untuk Rasulullah, yang juga turut menambah kekuatan dan ketabahan beliau. Kemudian, perjalanan sampai kepada puncaknya, yaitu malaikat Jibril pun tak mampu untuk memasuki pintunya, yaitu berjumpa dengan Allah. Adakah yang lebih mengobati kesedihan daripada itu? Rasulullah pun kembali ke bumi dengan membawa risalah langit. Risalah terindah bagi umatnya, bahwa setiap dari umatnya bisa senantiasa terhubung dengan Rabb-nya melalui ibadah sholat. Allah pun berjanji bagi siapa saja yang menjaga sholatnya, maka akan Allah masukkan ke dalam surga. Indah niat perjalanan Rasulullah, perjalanan yang mentuaskan kesedihan dan membawa pulang kebahagiaan. Perihal hujan, beberapa orang menganggap hujan sebagai rindu, beberapa orang lainnya menganggap hujan sebagai sendu yang kelabu. Namun, semoga kita adalah orang-orang yang menganggap hujan sebagai rahmat, bahwa inilah saat yang tepat untuk menadahkan tangan, sebab Allah sedang membukakan pintu yang begitu luas untuk mengabulkan doa-doa kita. Hujan di langit dan juga hujan di pipi.